Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Rumus 30/30 cara agar lebih produktif. Di masalah produktivitas ini cukup sering muncul ya, bukan cuma di klien Alpha Code, tapi juga saya sering mendengar dalam grup-grup atau komunitas yang lain dan juga banyak sekali di sosial media. Mulai dari produktivitas kerja selama work from home, kemudian produktivitas di kantor seperti apa, dan produktivitas di keseharian termasuk weekend ya. Jadi di sini ada 5 tips menurut science based. Jadi Alpha Code ini selalu kita berdasarkan research base ya yang cukup intensif. Jadi ada 5 tips. Salah satu yang cukup new bagi saya sendiri adalah rumus 30/30 ini. Sehingga makanya topiknya saya agak cantumkan paling depan ya. Rumus yang pertama, tips yang paling pertama supaya lebih produktif yang menurut saya benar banget ya. Yang pertama adalah eat the elephant. Jadi pastikan tiap orang itu punya prime time yang berbeda. Ada yang sangat semangat di pagi hari, ada yang semangatnya di jam 1 siang, ada di klien saya itu ada juga jam 3 sore, ada yang malam ya. Tentu kalau Anda kerja profesional ya usahakan Anda prime time-nya ada di antara jam 9 sampai jam 5 itu ya, at least supaya kerjaan yang Anda bisa delegasikan ke tim juga ada dalam momen itu. Jadi eat the elephant ini simple sekali. Kita membayangkan analogi pagi hari kita harus makan makanan yang bergizi, yang bagus banget untuk mengganti nutrisi yang sudah habis semalam gitu ya. Jadi kalau bisa sih pagi hari pada saat Anda semangatnya energi lagi tinggi, Anda fokus pada satu tugas yang menurut Anda besar banget. Besar di sini artinya dampaknya besar ya, dampaknya besar pada tim Anda atau pada lintas unit dan juga jangka panjang. Jadi kadang-kadang kayaknya aduh berat banget ya, kayaknya aduh bisa 2-3 jam. Tapi Anda harus makan elephant itu. Jadi Anda harus punya mindset positif bahwa Anda bisa menyelesaikan ya tentu di breakdown ya. Jadi kalau bisa porsi terbesar Anda adalah eat the elephant yang bobotnya paling besar. Nah, kedua, kalau kita sudah melakukan ini, kita lebih 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 pede gitu loh, self confidence karena kita sudah menaklukkan yang paling besar. Sehingga sisa-sisanya itu yang lebih kecil masih, lebih mudah, lebih manageable ya. Yang kedua, nah ini yang saya suka banget, tentu Anda bisa sesuaikan lah, mungkin nggak mungkin dari jam 8 sampai jam 5 Anda pakai rumus ini terus kan ya, tergantung terutama ada kalau jadi rumus 30/30 ini menurut sains, jadi tugas itu katanya dibagi berdasarkan 30 menit, 30 menit, 30 menit. Di mana di dalam 30 menit itu 25-nya itu Anda fokus, 5 menitnya itu Anda break. 25 fokus, 5 menit break. Kalau saya melihatnya dari sisi human brain terutama ya, ini ada kaitannya dengan attention span juga. Kalau kita training itu biasanya attention span kan 20 menit ya. Pada saat sudah 20 menit kalau nggak ada perubahan jeda atau aktivitas itu akan turun, drop langsung. Jadi di sini juga ini sangat membantu kalau Anda mengingat rumus 30/30 terutama kalau tugasnya berat banget, intensif banget, menggunakan Anda punya brain cukup drain gitu ya. Nah, Anda bisa gunakan ini. Terutama yang intensitas tugasnya sangat kompleks, sangat dalam, membutuhkan thinking banget, gunakan ini. Yang ketiga, change your scenery. Nah, ini kalau yang di rumah nih terutama ya, kalau bisa tempat kerja harus bersih. Di kantor juga pastinya ya, tapi karena sekarang kan kebanyakan work from home, jadi kalau bisa change your scenery, membersihkan tempat meja dan sebagainya ya, Anda merapikan, Anda buat cahaya juga lebih bagus, kalau saya sukanya juga aromaterapi, mungkin rekan-rekan juga sama ya, jadi cahaya yang masuk matahari, kemudian pencahayaan juga at least nyaman buat mata Anda ya. Kemudian, nah yang paling sering social media terutama phone ya, ini banyak banget juga dari klien yang milenial mengatakan, ya kadang-kadang lagi meeting panjang dia terdistraction dengan notification dari handphonenya. Sekarang tentu cukup banyak aplikasi yang bisa membantu Anda ya, untuk memblokir aplikasi tertentu atau ya Anda jauhkan aja dari tempat Anda selama Anda rapat atau ada komitmen Anda silent gitu ya, nggak usah dipegang-pegang atau dicek.
dicek, kita fokus aja. Karena kalau Anda sekali sudah lihat, kadang-kadang kita lupa waktu, minimal itu 15 sampai 20 menit Anda akan stay on that gitu. Ya tentunya sangat tidak bagus ya. Nah, yang terakhir yang menurut saya ini bukan sesuatu yang baru, tapi banyak orang mempraktekkan dan saya sendiri ini setiap hari saya butuh ini ya, get into your zone. Jadi dari penelitian mengatakan bahwa musik latar, background musik atau instrumental musik, calm music ya, itu dapat membantu Anda mempelajari dan memproses informasi faster, lebih cepat. Jadi pastikan Anda sudah mempunyai playlist lagu-lagu yang membuat Anda bisa masuk ke zona Anda. Tentu tiap orang beda. Kalau saya sendiri, saya sukanya lagu yang instrumentalnya tanpa suara. Itu tenang ya. Tapi kalau jam 1 sore ke atas, saya lebih senang lagu-lagu yang adrenalinnya ya, supaya membuat ritme. Jadi tiap orang beda-beda, ada yang sukanya jazz atau bossa nova dan sebagainya, ya Anda sesuaikan sendiri. Karena menurut penelitian ini berpengaruh banget ya. Oke, jadi tadi ada 5 tips. Semoga Anda bisa terapkan secara bertahap 1 atau 2 tips ya. Kalau saya sangat anjurkan eat the elephant, yang paling gampang, sama yang kedua get into your zone. Kalau di meeting, ya keep away from your phone. Even juga kalau kita kerja sendiri ya. Rumus 30-30 sangat saya sarankan kalau pekerjaan Anda sangat memeras pikiran, memeras otak ya. Rumit banget, berat banget, hal yang baru Anda pelajari, kompleks banget, gunakan rumus ini. Karena kemampuan otak sadar kita itu memproses informasi hanya 5%. Sedangkan pikiran bawah sadar 95%. Jadi perlu rest ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe ya supaya Anda mendapat berita-berita baru.